Wahai saudara, apa yang kalian ketahui mengenai Palestina atau perang yang terjadi di Palestina? Nah, jadi gini sayang, perang yang terjadi di Palestina, kalau kita memakai sumber keyakinan Islam, Allah katakan dalam Al-Quran, Quran surat Al-Isra ayat 4, di mana waqad alaina ilal bani Israel fil kitabi la tufsiduna fil ardi marataini wala ta'aluna luang kebira, yang artinya kami wahyukan kepada Bani Israel dalam kitab Taurat itu, kamu benar-benar akan berbuat kerusakan di bumi 2 kali dan benar-benar akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Nah, kalau kita lihat di mana Allah tegaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 4 ini sangat jelas. Sumber kerusakan di muka bumi itu berasalnya dari mana? Nah, jadi gini sayang, orang-orang Bani Israel ini datang ke tanah Palestina di tahun 1948, dan di tahun itulah mereka jajah Palestina selama 78 tahun sampai sekarang. Nah, itulah kenapa dari motifnya tadi itu lahir dari penjajahan. Nah, penjajahan ini kalau kita lihat daripada amanat undang-undang, di mana dari amanatnya Soekarno-Hatta sangat jelas bahwa penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan karena ini bagian daripada hal yang sangat penting begitu. Jadi dari penjajahan orang-orang Bani Israel kepada masyarakat Palestina Gaza di sana yang terakumulasi dari zaman 1948 sampai sekarang, itulah yang menjadi motif dari penjajahan Bani Israel inilah melahirkan penderitaan. Nah, penderitaan ini yang menjadi sumber spirit, sumber semangat, sumber keyakinannya orang-orang Palestina di sana untuk bagaimana mengubah penderitaan ini menjadi kebahagiaan. Caranya bagaimana? Ya, dengan menuntut hak-hak mereka begitu. Nah, tapi menarik bagaimana Allah menjelaskan mengenai pola siklus. Pola siklus yang saya maksud adalah di mana Allah katakan di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41, di mana apa? Daharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liyazikum ba'dalazi amilul halum yarjiun, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian daripada perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, lihatlah bagaimana tadi itu dari penjajahan, kan begitu, akhirnya muncul penderitaan kepada masyarakat Palestina. Nah, siklusnya kan dapat jadi dari perang yang terjadi di Palestina, Gaza, dan Israel. Nah, akhirnya apa? Amerika ikut campur, kan begitu. Habis itu Iran ikut, kan begitu. Nah, habis itu apa? Rusia ikut. Nah, Cina ikut. Itulah yang kenapa kita lihat cuma gara-gara tadi itu penjajahan yang tadi itu dia menjalar sampai kepada tingkat global. Bagaimana Allah melakukan polarisasi perubahan dengan polanya itu, di mana apa? Di mana tadi kita lihat kerusakan itu disebabkan oleh manusia. Lalu kita semua merasakannya. Kenapa saya bilang kita semua merasakannya? Coba lihat bensin, coba lihat bahan bakar, gas, lain sebagainya. Serba mahal. Karena itu tadi itu penderitaan yang di sana di Palestina kita juga harus rasakan. Satu dunia loh rasakan penderitaan yang sama. Kita akan lanjutkan di part 2. Next kita bahas apa lagi? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa share. Halo saudara yang ingin mau mudah memahami konsep perpolitikan global, bisa dengan membeli buku saya atau bisa dengan memesan buku saya yang berjudul Politik Mafia. Bisa dengan cek di biografi profil saya dan menghubungi saya. Oke, terima kasih.